Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya Abdul Muiz Daeng Pawero, selaku editor Jurnal Ilmiah Iqra Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Ingin menyampaikan video singkat terkait dengan proses mengirimkan artikel di Jurnal Ilmiah Iqra atau proses submit artikel di Jurnal Ilmiah Iqra Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Perlu diketahui Bapak Ibu semua bahwa walaupun saya mencontohkan panduan singkat ini di Jurnal Ilmiah Iqra, Bapak Ibu juga bisa menggunakan contoh-contoh yang ada dalam video ini jika Bapak Ibu ingin mengirimkan tulisan di jurnal-jurnal yang lain, dengan catatan jurnal tersebut manajemennya itu masih menggunakan OJS 2. Karena Jurnal Ilmiah Iqra ini juga masih menggunakan OJS 2, sehingga kemudian walaupun Bapak Ibu ingin mengirimkan tulisan di jurnal-jurnal yang lain, itu juga bisa menggunakan contoh yang saya sampaikan di dalam video ini, karena manajemen atau sistem pengelolaan jurnal atau manajemen jurnal elektronik yang digunakan di Jurnal Ilmiah Iqra itu masih menggunakan OJS 2. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan panduan yang ada di dalam video ini jika ingin mengirimkan tulisan di jurnal-jurnal yang lain, dengan catatan itu jurnal-jurnal itu masih menggunakan OJS 2. Baik, mari kita langsung simak saja videonya. Ya baik Bapak Ibu, yang pertama silakan dibuka saja di situs pencarian Google dan diklik Jurnal Ilmiah Iqra IAIN Manado. Silakan Bapak Ibu search aja ya. Nanti akan muncul ini, dan diakses yang paling atas itu Jurnal Ilmiah Iqra IAIN Manado. Silakan diklik aja. Ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selalu silakan Bapak Ibu klik register. Nah, register ini dan diisi semua, yang khususnya yang ada tanda bintang ini ya. Ini adalah kolom-kolom yang penting untuk diisi, yang tanda bintang ini. Nah, ini kita ketik nama, lalu passwordnya diulangi sama seperti yang di atas. Sesudah itu nama pertama ya kita isi. Nah, yang penting ini Bapak Ibu nama pertama dan nama yang terakhir. Kalau misalkan ada nama yang cuman satu, misalkan cuman Rahmat begitu, nah diisi sama saja Rahmat, di nama terakhir juga Rahmat. Tapi kalau itu cuma satu nama, nah ini ada dua nama, diisi misalnya Rahmatias Yusuf, ini contoh saja. Diisi juga inisialnya, disesuaikan saja. Lalu gender ini diisi saja, lalu afiliasi ya diisi. Nah, kalau afiliasinya di copy aja di artikel ya. Kalau di jurnal itu kan dia ada afiliasi. Nah, ini di afiliasinya salah satunya ini, contohnya ini MTS Negeri 2 Kota Mobagu. Nah, email juga di copy di artikel aja, di emailnya emailnya di copy aja di artikel, lalu di copy paste aja di situ, sama ya, email, confirm email sama. Kalau Bapak Ibu punya nomor telepon juga diisi ya, ini juga diisi nama negara. Nah, ini bio statement. Ini opsional aja ya. Ini bisa diisi, bisa juga tidak. Nah, misalnya kalau misalkan Bapak Ibu sebagai dosen, nah ini diisi di sini misalnya dosen apa begitu. Nah, kalau misalkan dosen FTIK ditaruh dosen FTIK. Kalau misalkan guru ditaruh juga guru. Tapi itu opsional saja. Lalu kemudian dicentang sesuai dengan kebutuhan. Ini juga dicentang sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah itu kita klik register. Ya. Klik aja register, ini agak lalot ya. Nah, sesudah itu Bapak Ibu nanti akan tampil seperti ini, berarti sudah teregistrasi ya, akunnya sudah teregistrasi. Sesudah itu klik new submission. Nah, klik new submission, pada kolom artikel klik artikel. Lalu ini dicentang semua. Mohon maaf ya, pada kolom section itu diklik klik artikel, ini centang semua.
Nah, lalu lanjut. Nah, ini comment for editor. Jadi komentar untuk editor ya. Nah, ini terserah Bapak Ibu mau tulis apa komentarnya. Misalkan assalamualaikum yang terhormat editor, mohon segera dikonfirmasi misalnya. Atau Bapak Ibu terserah mau menulis apa di sini. Misalnya bisa juga apa namanya? Semoga artikel saya dapat diterbitkan. Ini misalnya seperti ini. Nah, ini sekedar contoh saja. Nah, ini juga tidak diisi tidak apa-apa, tapi baiknya diisi supaya nanti kalau misalkan Bapak Ibu mengirim jurnal, mengirim artikelnya itu bisa kelihatan oleh editor komentarnya itu. Nah, lanjut klik yang kedua. Nah, yang kedua itu proses mengirim jurnal. Ini diklik yang upload jurnal. Nah, ini silakan dicari tempat penyimpanan tulisannya. Nah, ini upload tulisan ya. Kita klik aja, lalu kemudian kita upload. Nah, sesudah muncul seperti ini, lalu klik save and continue. Nah, lanjut. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini artikel ini kebetulan ada penulis keduanya ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada penulis kedua, maka identitas penulis kedua ini harus diisi. Begitu. Nah, ini di copy aja penulis keduanya. Tapi kalau tidak ada penulis kedua, tidak apa-apa, tidak perlu di add ya, tidak perlu di add editor, cukup satu penulis aja. Tapi kalau ada dua penulisnya, maka penting untuk perlu ditambahkan penulis kedua. Nah, ini diisi aja yang tanda bintang-bintangnya ya. Nah, ini kita copy aja yang emailnya. Di copy aja, lalu diklik sama tak seperti tadi ya, isi afiliasi ya. Nah, ini di copy aja afiliasinya. Terus bio statementnya itu diisi. Afiliasi terus negara ya. Diisi. Nah, lalu bio statement. Nah, bio statement ini kayak tadi itu misalnya sebagai apa begitu. Nah, ini penulis keduanya ini adalah Kepala MTS Negeri 2 Kota Mobagu. Nah, lalu kemudian kita beralih ke judul dan abstrak. Nah, ini judul dan abstraknya di copy aja di artikel. Di title ini kita copy aja judulnya, abstraknya juga sama ya. Jadi di copy aja abstraknya di artikel, lalu ditempelkan atau di paste di OJS-nya. Ini kita paste aja di sini. Lalu kata kuncinya diisi dari kata kunci abstrak yang ada di artikel. Ini seperti ini. Jadi kata kuncinya di copy aja. Ya, ini ada ya, jadi di copy aja kata kuncinya, lalu ditempelkan di keywords. Nah, ini penting juga untuk diketahui, untuk memisahkan tiap-tiap kata kunci maka harus digunakan titik koma agar supaya tidak terbaca sebagai satu kalimat begitu ya. Nah, itu berdasarkan petunjuk yang saya dapatkan dari Kemenristek waktu seminar workshop di Gorontalo kemarin. Nah, ini lalu kemudian daftar pustaka. Ini referensi, ini di copy aja di OJS. Ini kolom referensi diisi aja, di copy aja ya di artikel, lalu di paste di OJS dan dipisahkan ya. Untuk pemisahnya di enter saja, diarahkan saja kursornya di akhir
referensi lalu kemudian di enter agar supaya kelihatan rapi begitu. Jadi biar kelihatan ada pemisah. Nah, ini di enter aja ya. Ini. Jadi kita pisahkan supaya kelihatan rapi. Supaya nanti editor bisa melihat bahwa submit jurnal Bapak Ibu itu referensinya itu kelihatan ada pemisahnya atau kelihatan rapi begitu. Nah, perlu diketahui contoh ini adalah contoh submit di jurnal ilmiah Iqra, tapi juga bisa digunakan untuk submit jurnal di jurnal-jurnal lain, karena kurang lebih untuk OJS 2 kurang lebih sama seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Bapak Ibu misalnya yang dari IAIN atau dari kampus-kampus lain yang ingin submit di jurnal-jurnal selain jurnal ilmiah Iqra, yang penting dia masih OJS 2, itu insya Allah bisa. Ya, kita enter aja. Sesudah kita enter, kita klik save and continue. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini mohon maaf agak blur ya tampilannya. Nah, step 4 upload. Nah, jadi di upload ini itu ada browse ya, ada upload file tambahan. Jadi file tambahan itu bisa berupa kurikulum vitae, tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa, tidak diupload. Nah, sesudah itu step 5 akan muncul seperti ini. Kita klik aja finish submission. Nah, finish submission itu berarti jurnal kita itu siap untuk disubmit. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti tulisan Bapak Ibu itu sudah tersubmit di OJS jurnal ilmiah Iqra. Atau kalau misalkan Bapak Ibu mau submit ke OJS lain, itu berarti sudah tersubmit kalau tampilnya sudah seperti ini gitu. Dan Bapak Ibu bisa mengontrol atau bisa mengecek secara kontinu ya, secara berkala jurnal Bapak Ibu sekalian, mulai dari apakah sudah diterima oleh editor atau direview atau direvisi atau seperti apa, itu Bapak Ibu bisa mengecek secara berkala menggunakan akun yang Bapak Ibu daftarkan di OJS. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi video singkat terkait dengan panduan submit jurnal atau mengirimkan artikel di jurnal OJS 2 ya. Jadi selain di jurnal ilmiah Iqra, Bapak Ibu juga bisa menggunakan video ini jika Bapak Ibu ingin mengirimkan tulisan Bapak Ibu semua di jurnal-jurnal yang lain, dengan catatan sistem atau manajemen jurnal elektronik atau OJS yang ada di jurnal yang Bapak Ibu ingin mengirimkan artikelnya itu masih menggunakan OJS 2. Jadi seperti itu. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.